Gimana, Van? Hah? Piye, Van? Kencot mas. Oh, kencet. Lapar. Kenceti lapar. Kencoti lapar. Dalam bahasa Banyumas ya anyu. Nek apa ya? Ngeleh ya? Ngene ngeleh ya? Ngeleh nek bahasa Jawa Timur apa luwe? Luwe. Lu- Luwe. Luwe gue. Luwe. Luwe. Gue luwe. Selamat datang teman-teman di video kedua kita. Thank you buat video pertama ya. Penontonnya 21. 21 orang menonton video kita. 21 mata memandang. 21 mata memandang. Ya, Apa yang dicari gitu? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Padahal kita berpodcast Ria ini dengan device yang sangat seadanya Seadanya dengan senang hati tanpa beban. Tapi respect lah buat 21 orang yang nonton. Caki banget. Thank you. Nggak tahu nontonnya karena muncul di beranjak tiba-tiba apa sih itu apa? Baru nggak jelas. Dua orang di gunung. So filsuf. So filsuf lagi ya guys ya kan. Tapi tenang teman-teman, hari ini kita bakal so filsuf lagi kok. Ya kan, kita akan mengganggu. Kita akan selalu filsuf. Karena kita adalah Socrates. Ya, aku Aristoteles ya gitu. Gimana Mas Ijal, hari ini kita bakal membicarakan tentang apa ini? Ada sih satu topik yang mau aku bicarain sama bareng-bareng lah terkait permasalahan sekarang gitu. Yaitu idealisme. Idealisme. Oke. Emang ada apa sih dengan idealisme itu mas? Bukannya idealisme itu suatu hal yang bagus ya? Karena dengan adanya idealisme tuh kita bisa lebih tahu nggak sih mau ngapain, dan kita tahu dengan diri kita itu sebenarnya. Tapi menurut Mas Ijal pandangannya gimana tentang idealisme? Aku dapat topik ini kemarin lihat klip-klipannya live streaming Reza Arab yang maraton. Kan di situ ada TP. Tahu nggak TP? Itu apa? Teguh Prakoso. YouTuber anjing. TP itu apa? Manusia. Bukan labu gitu. Manusia, ada YouTuber namanya TP. Dia tuh orang-orang Nganjuk apa orang mana nggak tahu pokoknya. Oh iya. Temennya Reza Arab terus ditarik ke streaming maraton lah. Oh ikut ya ikut. Ikut. Nah, Terus di situ Reza Arab nyindir lah pokoknya ngomong. Kata dia, idealisme tuh boleh. Tapi kalau udah secure gitu. Nah, idealisme boleh tapi kalau udah secure. secure. Ya, sekarang yang mau tak tanyain lagi, sebenarnya idealisme yang baik tuh kayak gimana gitu. Menurutmu ya, iya bukan kita sok pinter gimana ya. Kita juga gini-gini aja gitu. Iya. Kalau menurutku gini sih mas, idealisme yang bener itu menurutku pribadi adalah kita harus paham dulu posisi kita, kondisi kita itu gimana. Ini kondisinya secara ini ya, kita harus bisa melihatnya secara komprehensif aja lah. Maksudnya kondisi secara mungkin ekonomi, secara diri kita, biologisnya kita, secara apa ya, kondisi mental kita itu terutama. Ya kalau sekarang kita hanya sekedar, semua orang pasti punya idealisme yang cukup idealis aku ya. Contoh kayak idealismenya teman-teman atau idealismenya aku pribadi, ya aku pengennya jadi orang kaya. Tapi kita harus sadar dulu nih, kita harus bisa melihat secara lebih general lagi di dalam diri kita nih. Kira-kira kita bisa nggak sampai situ? Sedangkan untuk mencapai idealisme kita untuk menjadi orang kaya lah, taruh saya itu butuh banyak proses, many struggle yang harus memang kita lewatin nggak sih mas? Gitu. Jadi tetap di tengah-tengah nantinya tuh harus ada kayak minimalnya penyesuaian yang di podcast pertama kita ngomong nih, manajemen egonya kita. Itu masih kita pakai lagi di situ. Kalau enggak ya udah nanti kita pasti akan apalagi ya kalau ketika kita sudah idealis ada potensi nih di mana dalam pengaplikasian untuk mencapai idealisme itu banyak hal-hal yang dikorbankan. Nah, pasti Karena selalu. karena kita nggak sadar dengan kondisi kita, kondisi apapun itu, kita jadi seakan-akan apa ya, wah tidak mempedulikan, sehingga alih-alih untuk mencapai satu hal yang ideal, kita malah justru makin tidak ideal. Tapi ya, yang sering aku lihat di fenomena sosial yang ada di sekitarku adalah banyak teman-teman idealisme tuh udah matokin ketika memulai itu idealnya seperti ini. Padahal menurutku jatuhnya gesekannya tuh sama egoisme ya. Egonya mereka maunya seperti ini. Padahal realistisnya tuh harusnya nggak seperti itu gitu loh.
kalau mau ditarik dengan realistis, banyak cara buat menuju tujuan itu, tapi kembali lagi ke tujuannya. Masuk nggak? Iya iya. Paham tuh? Maksud apa ya? Udah paham berapa? Cara menggambarkan intinya, banyak orang yang udah menerapkan idealisme tuh kayak, aku harus seperti ini, tapi ketika di prosesnya tuh dia maunya sesuai dengan maunya gitu. Sesuai dengan maunya ya. Heeh. Nah, sedangkan kita tahu ada namanya ekspektasi tidak selalu sesuai realita. Ya. Nah, kadang-kadang ketika dia udah menerapkan itu, dia menganggap bahwa prosesnya itu paling perfect. Nah, di tengah jalan ternyata nggak sesuai sama rencana atau prosesnya gagal, akhirnya dia mundur, kecewa seperti itu. Heeh. Bahkan ketika kita ngomong maunya kita juga terkadang belum tentu benar itu maunya kita, itu pun masih terkadang abu-abu loh. Nanti baru ketahuan maunya kita yang benar-benar maunya kita tuh udah mulai agak lamaan sih. Jadi ada proses untuk mengetahui kemauan kita juga sebenarnya gitu. Kalau menurutku mungkin bener ya katanya tadi mungkin Mas Izal ngomong di awal sih ya. Idealisme itu ketika kita sudah apa tadi? Sudah apa ya? Udah apa? Sudah aman atau sudah Sudah secure. sudah secure. Nah, memang bener sih karena idealisme tuh terkadang agak-agak riskan ya untuk apalagi teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang masih merintis itu, ya terutama kita juga sih ya. Kita kalau mengedepankan idealis, kok kayak Stuck sih, rasanya biasanya stuck sih. biasanya stuck. Iya, gitu. Tapi bisa nggak stuck loh Mas. Bisa. Bisa nggak stuck. Cara Tergantung mentalnya kita. Kita mentalnya fighter nggak tuh. Itu berbalik ke sana lagi loh. Ada orang yang mungkin nanti di pertengahan udah fighter tapi karena mungkin digempur, dihadapkan dengan sesuatu hal yang bisa dibilang berat, dia pasti akan cenderung untuk apa ya, gitu, cenderung untuk menyerah gitu loh. Balik lagi ke mentalnya masing-masing. Tapi ya namanya hidup ya, kalau aku bilang kita harus bisa mencari alternatif, bukan memudahkan hidup ya, tapi dalam arti kata mencari hal yang jauh lebih ringan lah. Jangan terlalu memaksakan kan gitu kan. Nah itu yang jadi mungkin bisa jadi pandangannya kita lah untuk sebenarnya idealisme tuh yang benar kayak gimana. Padahal gitu. Tapi menurutmu idealisme tuh penting nggak? Idealisme penting, tetap masih ada pentingnya Mas di sini. Ibaratnya idealisme yang mengarah pada konsep dirinya kita lah, gitu. Nah itu poin tambahannya kita harus paham dulu sama konsep dirinya kita. Untuk memperkuat konsep dirinya kita, gitu. Taruhlah, ya teman-teman yang pengen apa namanya ya, pengen jadi tentara atau pengen jadi polisi ya dimana untuk masuk ke sana butuh persiapan, tapi ketika tidak punya idealisme, prinsip pikiran idealismenya mereka untuk mengarah ke sana, apakah bisa untuk menuntut dirinya untuk berlatih? Sedangkan latihan seperti itu kan berat Mas. Ya latih ya, lari muter lapangan 6 kali dalam 12 menit itu bukan suatu hal yang mudah loh buat aku. Harus ada tuntutan yang besar gitu dan itu biasanya di-trigger-nya lewat mana? Trigger-nya lewat idealisme itu tadi kalau aku bilang. Gitu. Itu sih kalau saya. Tapi challenge-nya itu sih, challenge-nya ya karena orang sekarang pasti struggling dengan pikiran idealismenya mereka sehingga terlalu banyak mengeluarkan energi untuk mencapai itu padahal sebenarnya belum seluruhnya secure. Kayak gitu. Itu sih dari tentang idealisme. Tapi kalau di apa ya? Idealisme sama passion tuh sebenarnya sama nggak irisannya? Idealisme Soalnya aku ngeliat tuh banyak orang-orang sekarang, wah, wis menetapkan passionku kayak gini. Padahal baru yang dieksplor sedikit jadi. Aku dia udah banyak menentukan, wah, passionku di dunia ini, di dunia ini. Jadi waktu ngeksplornya tuh belum banyak, tapi dia udah nentuin passion gitu. oh ya jadi seakan-akan Nah ini kaitannya sebenarnya ada irisannya nggak sama idealisme? passion dengan idealisme itu ada irisannya apa enggak? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Biasanya gini, kalau aku ngelihatnya dalam diriku sendiri ya. Aku biasanya itu menerapkan suatu prinsip idealisme itu terhadap suatu yang general, Mas. Kalau passion kan sudah spesifik ya. Iya. Passionnya kita apa, minatnya kita apa, spesifik gitu. Tapi kalau idealisme menurut versi aku pribadi, ini enggak dari versi mana-mana ya, maksudnya dari yang aku rasakan sendiri. Iya. Itu ya aku menerapkan satu idealisme yang general dalam arti kata semisal kita making something, kita membuat sesuatu gitu.
idealismeku itu bukan terhadap produk yang bakal kita buat, tapi terhadap proses dari pembuatan produk ini yang nah, proses itu kan butuh banyak aspek ya, entah bahan, entah SDM-nya, maksudnya SDM-nya diri kita sendiri gitu kan. Nah, itu ya aku menerapkan prinsip idealisme itu. Jadi dalam arti kata, kalau aku pengen buat produk ini bagus, aku harus punya idealisme yang bisa menunjang produk ini gitu loh, menunjang produknya ini. Jadi entah dari diriku sendiri yang harus punya mental juang. Jadi prinsip idealnya aku untuk buat produk ya apa? Mentalku harus mentalku harus bisa fighter, bisa bisa apa ya, beradaptasi dalam semua keadaan, kayak gitu loh. Atau mungkin dalam segi bahannya mungkin aku punya suatu hal yang bisa proper. Taruhlah kayak misal harapan kita, di channel inilah, mungkin kita punya device yang jauh lebih baik. Bagaimanapun caranya aku harus bisa tuh mencapai itu suatu wujud idealisme juga ya. Biar mungkin kita semakin semangat untuk buat konten dan lain-lain. Kalau aku gitu. Kalau ke hasilnya sih enggak sih, kita nggak karena kalau kita udah menerapkan passion, terkadang passion kita pun kadang-kadang ada plesetnya juga di passion kita gitu loh. Nah, nanti biasanya itu minusnya, ketika udah pleset, aku gagal. Makanya kan sering kali orang passion-nya berubah-ubah ya. Nah itu bisa Anak sangat muda sekarang passion-ku ngedesain. Begitu ngedesain udah lama nggak pernah dapet klien, akhirnya kayaknya bukan passion-ku. iya, betul. Nah, itu kan di balik proses itu kan sebenarnya ada kompromis lah dengan finansial kan, seberapa kamu kuat Pasti. bertahan di situ, tapi kamu nggak ada uangnya gitu loh. Sedangkan kebutuhan fisiologismu nggak terpenuhi gitu. Bener sih, bener, kayak gitu, heeh. Jadi Sampai harus bisa apa ya, kalau aku malah justru lebih harus bisa dipisahkan sih antara idealisme dengan passion. Walaupun terkadang beririsan ya, bisa beberapa pandangan mungkin itu salah satu irisan, tapi kalau aku nggak mau itu dijadikan satu irisan karena akan bisa mempengaruhi passion-nya kita gitu loh. Nanti akan mempengaruhi produknya kita, sekali produknya kita gagal, kita udah malas ngelakuin lagi. Nah, makanya nanti jadi apa ya, ujung-ujungnya malah ganti-ganti passion gitu loh, gitu kan. Nah, terkait dengan ini nih Mas, menurut aku malah mau nanya lagi nih, terkait dengan passion ya. Iya. Ada nggak sih dalam diri manusia itu passion yang absolut, ya udah kita tuh passion-nya ini, atau suatu perubahan passion adalah satu hal yang normal? sebenarnya perubahan passion juga ada yang bilang perubahan passion itu normal. Karena kan namanya manusia dinamis ya. Iya. Proses kehidupannya tuh panjang, menemui banyak pengalaman. Ya yang sering keluar sih. Kalau kayak aku kan jarang. Ya lingkupku gitu-gitu aja. Mungkin media yang aku dapetin mungkin dari media sosial, jadinya explore-nya lebih banyak ke situ ya. Jarang juga komunikasi sama sosial, akhirnya ya aku lihatnya dari media sosial. Kayak ini bagus nih. Aku sebenarnya udah berubah banyak banget passionate. Iya. Dari awalnya aku main ke digital marketing, udah mau komit di situ ternyata nggak ada uangnya, pindah ke desain udah komit juga nggak ada uangnya. Akhirnya tak bilang kayaknya proses nge-explore-ku harus lebih luas lagi gitu loh. Aku nggak bisa metokin wah aku harus jalan misalnya di satu ini doang, desain ini. Nah, makanya menurutku mending aku ya udah coba aja semua dulu, tinggal mana yang jalan gitu loh. Nah, ketika udah jalan kan itu tandanya kalau secara marketing tuh pasar udah nerima kita lah. Nah, tinggal difokusin ke situ aja. Nah, ini lagi prosesnya menuju ke situ lah. Kira-kira pasar apa yang cocok buat. Sebenarnya nggak salah sih. Kalau mau nyiptain pasar sendiri juga bisa. Cuma prosesnya kayaknya di aku nggak cocok lah sih. Ya. Tapi pernah ada nggak, penyesalan atau mungkin ya penyesalan sih akhir gitu, karena sudah ketika di passion gitu? Selalu sih kalau penyesalan tuh emang datangnya di akhir ya. Kalau di awal pendaftaran nih, Iya, pendaftaran ya itu makanya kenapa aku bukan buat mulai sekarang ini karena supaya ke depan nggak ada penyesalan-penyesalan gitu loh. Karena kita nggak membuat ini. Iya. Justru yang tak sesalkan kadang-kadang
kenapa sih di umur segini aku nggak buat ini sedangkan orang lain udah buat ini. Sebenarnya bukan ngelihat ke hasilnya ya, cuma kenapa sih kok aku nggak buat ini, sebenarnya aku waktu itu bisa gitu loh, cuma karena ketakutan diriku sendiri gitu loh. Aku nggak bisa ngelawan diriku sendiri, akhirnya aku nggak berani ngambil ngambil keputusan itu, nggak berani action. Makanya kenapa aku bikin mulai sekarang, ya udah apa yang mau kamu mulai, mulai aja dulu. Mulai sekarang juga nggak usah ditunda. Nah itu kan jadi problematika kan, kita banyak mikir gitu. Ah mau bikin apa, mau bikin apa. Sebenarnya banyak hal yang di apa ya, di sekitar kita tuh ada yang bisa kita angkat gitu loh. Iya iya, Simple gitu simple. loh. Iya. Cuma kita ya itulah kembali lagi egonya pengennya bagus ini. Nah kalau aku sih lebih trust the process sih, percaya sama proses. Percaya sama proses. Iya, betul, setuju. Dan menurut Mas Ical, menjawab pertanyaannya Mas Ical sendiri tadi sebenarnya, dengan apa ya, bergantinya passion itu akhirnya ada timbul penyesalan yang bisa dievaluasi atau bisa direfleksikan dari dirinya Mas Ical pada saat itu, kira-kira Mas Ical menempatkan idealisme Mas Ical itu di mana pada saat itu? Di produknya, di passion-nya, atau memang di dalam prosesnya pada saat itu? Kira-kira? Mungkin waktu itu karena ngeliatnya pertama ya di digital ya, aku ngeliat karena apa ya, industrinya juga kayak digital marketing lagi happening lah. Happening ya? Terus kayaknya bisa nih jadi orang digital marketing. Terus mencoba buat idealisme di situ, nulis, coba mulai ke apa, ngelamar-ngelamar di agensi. Cuma ya emang nggak dapet gitu loh. Terus tak kayak bukan di sini lah jalannya gitu. Terus nyoba ke desain. Desain tuh karena awalannya seneng kesenian lah. Kan yang beririsan sama kesenian desain ya. Desain. Terus setelah tak lihat desain, akhirnya ya itu jelekku adalah ketika udah mulai itu nggak ada hasilnya, jadinya nggak komit gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang passion berubah-ubah ya, kalau dari aku sih passion kayak suasana hati aja, kayak mood aja. Anggapnya tergantung pengen apa gitu. Makanya tak bilang kalau buat diriku passion berubah-ubah sih. Tapi dengan tadi itu kan aku agak sedikit melihat yang kayaknya kok agak sedikit masuk sama analogi yang aku tadi udah kasih ya. Kayak kan Mas Iqbal tadi awalnya pengen ke digital marketing, namun karena gak ada uangnya sehingga ada titik untuk mengganti itu. Hmm. Nah, Nah itu kan proses explore. Makanya skor ya. ya sebenarnya nggak salah sih, ada orang yang masih bertahan di digital sampai sekarang juga ada yang sukses kok. Iya. Berarti kan dia komit sama idealismenya. Nah cuma mungkin masalahku satu adalah aku sebenarnya belum benar-benar suka sama itu. Cuma aku mencoba lah, itu cuma bagian explore. Nah ketika udah masuk kecemplung di situ, yaitu poinnya aku nggak bisa konsisten aja. Mungkin kalau aku bisa konsisten, mungkin bisa sih jadi Di ranah iya. cuma ya itu ngeliatnya udah nggak ada duitnya, sedangkan hidup butuh duit, kayak coba hal lain, akhirnya itu nggak sampai sih, Iya. nggak sampai ke tujuan nih. Mungkin kesalahanku di situ sih, penyesalanku di situ kenapa nggak konsisten aja dulu gitu loh, hasilnya nanti belakangan gitu loh. Kalau udah menuju hasil, wah harus gini. Makanya mungkin ada perbedaan aku sama kamu, kayak udah kamu setahun nih udah nyiapin target, Iya. kita harus gini. Nah aku nggak lakuin dulu satu hal, kira-kira suka apa enggak, lakuin kira-kira bisa konsisten apa enggak. Ya udah kalau konsisten nanti explore lagi, cari apa lagi gitu sih. Aku lebih trial error sih. Terus sebenarnya lebih ke trial error ya berarti ya. Tapi sekarang mencoba buat ayo coba satu platform apa-apa ya, kita konsisten lah di situ. Oke. Iya. Interesting. Jadi kayak memang jadi perubahan passion itu sebenarnya agak-agak normal ya. Wajar lah. Wajar lah ya gitu loh. Wajar lah.
sih. Masuk akal. Benar. Kalau dari teman-teman gimana nih, kira-kira punya pandangan lain atau apapun itu bisa langsung share di kolom komentar, karena kolom komentar dibuka untuk kita untuk umum untuk umum gitu. Kapan lagi teman-teman mendapatkan ruang lingkup berbicara, karena kalau berbicaranya tuh yang di itu ya susah gitu loh. Di mana itu? Saya nggak tahu ya. Nah ini sebenarnya ada pembahasan yang lain sih lebih asik, cuman kayaknya di next aja sih gitu. Kita lebih konsenin dulu nih ke masalah idealisme dan passion ya sekarang ini. Karena nanti setelah aku menyerempet-nyerempet ke sana kayaknya asik juga untuk dibahas sih. Cuman butuh mental yang sedikit kuat harusnya kayaknya nih. Gitu, betul. Iya. Oke. Terus terkait dengan apa ya? Agak nyerempet dikit deh kayaknya deh. Masalah idealisme itu kira-kira menurut Mas Ijal itu mempengaruhi rasionalitas berpikir kita atau justru menyempitkan rasional berpikir kita? Karena itu ada berbagai persepsi orang ya. Ada orang yang memang itu sebenarnya apa ya? Input dirinya itu akan menurutku sangat kompleks sih kalau kita berbicara ini. Karena ada orang yang berkata semakin idealisme kita akan semakin mengerucut berpikir kita, logikanya kita. Tapi ada orang yang justru malah bilang dengan idealisme kita justru akan semakin memperluas logika kita. Nah, mungkin sebelum Mas Rizal jawab, aku mau sedikit memberikan reason dulu ya kalau ada yang aku nangkap dari fenomena itu ya. Mungkin ketika idealisme itu diiriskan langsung dengan namanya passion, kalau kita ngomongnya passion ya, akan justru membuka banyak logika kita untuk lebih mewarnai passionnya kita. Tapi mungkin kalau kita menggunakan idealisme kita terhadap proses gitu, mungkin akan sedikit menurunkan kadar rasionalitas dan logikanya kita. Karena ya kita harus punya apa ya? Harus punya sih. Kayak kita akan dihadapkan oleh struggling, kita akan dihadapkan oleh rintangan-rintangan yang berasal dari dirinya kita sendiri. Kalau dari Mas Ijal gimana tuh? Sebenarnya apa ya, idealisme itu bisa berujung pada sesuatu hal yang membuat dirimu berkembang. Ada satu hal yang membuat dirimu jadi egois lah. Egois. Sebenarnya yang tak bilang adalah masalah utamanya ketika kamu idealis tapi nggak mau dengerin orang, itu jadi masalah paling utama. Akhirnya jadi ngerucut, kamu nggak mau dengerin orang lain gitu. Padahal apa yang kamu lakukan itu cuma berdasarkan perspektifmu. Tapi kan orang lain yang ngelihat dirimu gitu loh, kelakuan. Kalau kamu memandang sesuai sesuai pandanganmu ya, kamu mandang itu kan pandangannya beda. Kamu mandang itu apa? Air. Nah, aku mandangnya pohon. Ya perspektifku ke pohon aja. Ya kamu bisa ngejelasin tentang air, aku nggak fokusnya ke air gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau kamu idealismu digunakan untuk ego, untuk menuin egomu, ya akhirnya malah itu yang bikin stuck sih. Tapi kalau idealismu mau mendengarkan, ya itu kembali lagi, jangan netapin idealismu di proses gitu. Oh iya. Kalau udah netapin idealisme di proses, harusnya kayak gini, akhirnya kita nggak berkembang sendiri. Jadi sebenarnya rasionalitas ini juga bisa ditingkatkan karena kita sering berdiskusi, sering mendengarkan ya berarti ya. Begitu ya. Haruslah, rasionalnya harus banget. Iya sih, masuk akal. Itu sangat masuk akal loh teman-teman, karena itu yang terjadi saat ini ya, terutama ya banyak lah ya orang yang lebih yakin dengan apa yang dia omongkan sehingga yang lain kalau ngomong itu bisa dibilang bakal salah lah, dan lain-lain lah, padahal belum tentu itu. Sebatas tadi yang dianalogikan kita di depan kita ini, di belakang kamera ini sebenarnya teman-teman kalau tahu ini sebenarnya kita lagi di satu wilayah namanya Embung Tapakoyo. Jadi emang ada airnya teman-teman, dan memang ada pohon-pepohonannya. Kalau kita terlalu fokus dengan airnya, sedangkan air itu kalau kita dinalarkan dan dilogikakan, ya akan
ketemunya dengan hal-hal yang berhubungan dengan air, tapi di sisi lain di sekitarnya kan banyak hal-hal lain yang justru bisa kita bahas juga sebenarnya. Ada pohon, ada bangunan dan lain-lain, tapi karena kita nggak mau mendengarkan orang lain sehingga kita terlalu fokus sama air gitu. Nah, mungkin itu juga bisa dianalogikan ketika kita sedang berjalan di berjalan di suatu hutan, taruhlah seperti itu. Teman-teman berjalan, sedangkan teman kalian bilang di depanmu ada pohon, tapi teman-teman terlalu fokus dengan tracknya, terlalu fokus dengan jalurnya, lihatnya tanah tuh. Akhirnya karena teman-teman merasa benar, ya udah siap-siap aja nabrak pohon gitu kan, gitu. Bukannya semakin meluaskan pandangan kalian, justru kan semakin menyempitkan pandangan kalian gitu. Ya itu sih, jadi bener-bener mindfulness ya, kita harus benar-benar mindfulness, penuh dengan kesadaran. Kalau pengen jadi manusia yang seutuhnya, manusia yang paham dengan esensi hidup ya, nggak bisa sih kita dengan cara itu tadi merasa dirinya benar. Suatu riskan sih Mas Rahul. Aku bilang itu suatu hal yang riskan ketika orang yang terlalu dibiarkan dan ditimang-timang oleh idealismenya, terkadang orang itu egonya bakal gede gitu ya. Biasanya gitu sih. Biasanya rata-rata ya, kita nggak bilang semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Tapi kembali lagi tak bilang adalah kalau mau idealisme ya tanggung jawab sama idealismemu gitu. Tanggung jawab. Jangan sampai kamu udah idealisme nggak tanggung jawab sama idealismemu, ya aneh. Iya. Oke. Banyak kok seniman yang idealisme tapi tanggung jawab. Oh iya, banyak banget. Harus. Sama juga dengan ini, kita udah komit ke sini ya tanggung jawab dengan hal ini gitu ya. Setuju. Ya tiba-tiba kabur gitu. Tiba-tiba kabur karena ya gitu. Ya tiba. Oh iya, aku baru connect ini ada. Ya tiba-tiba kabur, alasannya punya utang. Aduh, alasannya karena capek pengen tidur gitu ya. Kalau punya utang, orang tuanya punya utang, itu ya kabur, itu kan aneh. Kayaknya ya nggak dalam. Ya namanya manusia Hidup ya. harus bisa adaptasi lah gitu. Yang aku pernah bilang lagi-lagi di mana-mana ya, sebelum kita menyelamatkan orang lain ya selamatkan diri kita sendiri dulu. Terkadang kabur juga salah satu alternatif untuk menyelamatkan diri, ya itu nggak masalah gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu ya yang kita sampaikan di episode 2. Iya. Tunggu lagi episode selanjutnya yang sepertinya nih episode selanjutnya bakal asik lagi. Dan teman-teman pasti bakal menunggu view background kita yang jauh lebih bagus. Soalnya kan backgroundnya masih anyaman bambu ya. Besok viewnya besok itu hutan bambu. Kita ke Hutan bambu. dari Cobra kita ya. Dari Cobra. Kita akan podcast bareng Garaga. Podcast Garaga gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Terus pantengin aja, Support kita ya, tetap support dan tetap like, comment, subscribe gitu. Dan mungkin follow juga media sosial kita ada TikTok, ada Instagram, kita cantumin di deskripsi nanti. Pokoknya gitulah teman-teman, tolong lah ya support lah nih. Sampai saya tidak ada kalau ya. Soalnya sampai detik ini kita belum kepikiran untuk live TikTok joget ya, gitu. Kita belum kali. Aku enggak sih. Kita enggak sih. Kita velocity enggak. Atau kayak joget sabon gitu kayak enggak sih. Makasih banget gitu. Oke, kalau ada duitnya enggak apa-apa sih. Ada duit. Kalau sabur banyak yang nge-give oke. Apa ini idealisme aja. Butuh duit, Bos. Realistis, Bos. Oke, itu dulu. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan bye-bye. Kembali lagi. Sampai jumpa di next episode. Dadah.